Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi kita pada diagonalisasi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Selanjutnya kita akan membahas diagonalisasi. Sebelum kita membahas tentang diagonalisasi, kita lihat dulu bahwa masalah yang terjadi pada vektor eigen. Jika diketahui suatu matriks A pada ordo n kali n atau matriks bujur sangkar, adakah suatu basis untuk R pangkat n atau vektor di ruang n yang terdiri dari nilai eigen yang terdapat di matriks A. Nah, dari masalah ini muncullah masalah diagonal atau diagonalisasi pada bentuk matriks. Nah, jika diketahui suatu matriks A ordo n kali n, adakah suatu matriks B yang dapat diinverskan sedemikian hingga B inverse kali matriks A kali B adalah suatu matriks diagonal. Nah, maksudnya itu gini. Misalkan matriks B inverse kali A kali B itu, apakah hasilnya itu merupakan matriks diagonal? Kita lihat matriks di bawah ini kan berupa matriks diagonal, yaitu diagonalnya merupakan nilai-nilai vektor eigen pada matriks A. Kalau matriks diagonal kan dimana diagonal matriks itu mempunyai nilai lebih dari 1 atau sama dengan 1, sedangkan segitiga bawah dan segitiga atas itu bernilai 0. Nah, itu kan matriks diagonal. Sedangkan di sini misalkan A itu mempunyai nilai eigen, apakah ada matriks B ketika diinverskan dan dikalikan dengan A dikali dengan matriks B itu sendiri akan menghasilkan suatu matriks diagonal yang lambda-lambdanya merupakan nilai eigen. Diagonal-diagonalnya itu merupakan lambda atau nilai eigen dari matriks A. Nah, inilah masalah secara umum yang terdapat pada vektor eigen. Kemudian masalah yang terjadi pada bentuk matriks. Kemudian dari situ muncullah suatu definisi bahwa suatu matriks bujur sangkar A dikatakan dapat didiagonalkan jika ada suatu matriks yang dapat dibalik atau diinverskan, misalkan B, sedemikian hingga B inverse kali matriks A kali matriks B adalah suatu matriks diagonal, atau dapat dikatakan bahwa B itu mendiagonalkan matriks A. Dari definisi ini muncullah suatu teorema bahwa jika A adalah matriks yang berordo n kali n, maka A dapat didiagonalkan dan matriks A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Mungkin teman-teman dapat membuka lagi materinya tentang bebas linear dan tidak bebas linear. Untuk lebih jelasnya mari kita ke contohnya saja. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Ini contohnya saya ambil dari video saya yang kemarin, di mana kita mencari nilai eigen dan vektor eigen di matriks 3x3 atau di R3. Nah, kemarin dari matriks A ini kita dapatkan nilai lambda 1, 2 itu sama dengan negatif 2, kemudian lambda 3 bernilai 4. Setelah itu kemarin kita juga menemukan vektor eigen di mana nilai eigennya adalah 1, 2. Vektor eigennya adalah x1 dikali dengan kolom 1, 1, 0 ditambah x2 dikali kolom negatif 1, 0, 1.
Kemudian kita juga menemukan vektor eigen di mana nilai lambda 3 sama dengan 4. Vektor eigennya adalah x1 kali kolom 1, 1, 2. Selanjutnya, kita tentukan basis matriks B dari nilai eigen yang didapat, nilai eigen yang dari matriks A ya. Sehingga didapatkan matriks B di mana matriks B adalah gabungan dari vektor-vektor kolom basis. Nah, sekarang kita tentukan dulu basis dari matriks B. Sehingga basis matriks B itu kan dari nilai eigen matriks A. Sehingga vektor B1 sama dengan 1, 1, 0, vektor B2 sama dengan 1, 0, 1, vektor B3 sama dengan 1, 1, 2. Nah, matriks B itu adalah gabungan dari vektor-vektor kolom basis. Sehingga matriks B itu sama dengan kolom vektor B1 digabungkan dengan kolom vektor B2 digabungkan dengan kolom vektor B3, sehingga kita dapatkan matriks B di mana matriks B itu sama dengan 1, negatif 1, 1, 1, 0, 1, dan 0, 1, 2. Kita dapatkan matriks B. Selanjutnya, kan tadi diagonalisasi adalah di mana B inverse dikalikan dengan A dikalikan B menghasilkan matriks diagonal. Nah, maka kan matriks B sudah ketemu, matriks A juga sudah ketemu. Yang belum ketemu adalah inverse dari matriks B, dimana kemarin inverse matriks B itu kan sama dengan matriks B digabungkan dengan matriks identitas, ya I itu adalah matriks identitas, dengan operasi OBE itu berubah menjadi identitas digabungkan dengan matriks inverse B, sehingga matriks B berubah jadi identitas, matriks identitas berubah menjadi inverse matriks B. Oke, sekarang kita cari matriks B inverse. Kemudian ini adalah matriks B-nya. Ini adalah matriks B-nya yang sebelah kiri, dan yang kanan adalah matriks identitas. Nah, ini akan kita rubah menjadi identitas digandengkan dengan matriks B inverse. Maka di sini saya ingin merubah bebas ya, karena kita pakai OBE, maka kita operasikan baris dengan baris. Nah, misalkan saya ingin merubah 0 di sini. 0 ini saya rubah menjadi 1, artinya saya ingin merubah baris kedua itu menjadi 0, 1, 0. Maka saya rubah baris kedua menjadi baris pertama. Maka menjadi ini baris kedua, maka baris pertamanya kan tetap, ya kan? Baris keduanya itu menjadi baris ketiga, atau baris ketiga menjadi baris kedua, ini hanya bolak-balik. Baris kedua menjadi baris ketiga, atau baris ketiga menjadi baris kedua, maka menghasilkan matriks baru, yaitu matriks B-nya 1, negatif 1, 1, karena matriks baris pertamanya ini tetap, sedangkan baris kedua dan ketiganya berubah. Nah, setelah itu saya akan membuat 0, kan ini seharusnya 0 pada ini kan seharusnya 0 anggota yang ini, karena nanti akan menghasilkan 001 kan. Maka ini saya satunya saya rubah ke 0 dengan mengurangi baris ketiga dengan baris pertama. Artinya kita kurangi baris ketiga dengan baris pertama, menghasilkan 1, negatif 1, 1. Maka yang berubah adalah matriks pada baris yang ketiga. Nah, yang ketiga kan berubah menjadi 0, 1, 0.
Nah, sekarang yang ingin kita rubah lagi adalah membuat negatif 1 pada baris pertama menjadi 0 dan baris ketiga pada kolom kedua ini menjadi 0. Maka di sini baris 1 saya tambah dengan baris kedua, dan baris ketiga itu saya kurangi dengan baris kedua. Maka menghasilkan matriks baru ini yang bawah ini. Yang dioperasikan adalah baris pertama dan baris ketiga, maka baris keduanya tetap. Karena baris keduanya tetap, maka yang berubah baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama itu saya operasikan B1 ditambah dengan B2, sedangkan baris ketiga itu saya operasikan dengan B3 dikurangi dengan B2, maka menghasilkan matriks baru ini. Nah, setelah menghasilkan matriks baru ini, saya ingin membuat negatif 2 ini menjadi angka 1. Artinya nanti kan kita sudah menemukan diagonal-diagonalnya, nanti kan supaya menjadi 1 semua kan. Maka ini B3 itu saya kalikan dengan negatif setengah supaya menjadi 1 ya. Akhirnya B1 dan B2 nya tetap, dan B3 itu berubah menjadi 0, 1, artinya diagonalnya sudah menjadi 1. Matriks segitiga bawahnya itu juga sudah menjadi 1. Segitiga bawah ya, sorry, segitiga atas, karena yang bernilai selain 0 kan ada di atas. Maka segitiga yang ini, maksudnya yang ini kan sudah 0 semua kan, ini sudah 0 semua, diagonalnya sudah 1, maka saya ingin merubah angka 3 dan 2 ini menjadi 0 semua, supaya segitiga atas dengan segitiga bawah pada matriks ini menjadi 0 semua. Maka baris pertama itu saya operasikan dengan B1 dikurangi 3B3, dan baris yang kedua saya operasikan dengan B2 dikurangi 2B3, artinya baris pertama dikurangi dengan 3 kali baris 3, sedangkan untuk B2 itu baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris ketiga, semua saya operasikan dengan baris ketiga ya. Maka menghasilkan matriks baru yaitu 1 1 1 0 0. Ini sudah menjadi identitas, ini sudah menjadi identitas. Kemudian ini adalah inverse B nya, ini adalah inverse B nya, maka menghasilkan inverse B adalah nih, inverse B adalah sama ya dengan ini ya, negatif setengah. Saya lingkari saja, ini adalah inverse B nya karena bentuknya sudah menjadi ini ya kan. Maka inverse B nya adalah, saya pindahkan ke sini saja, yaitu negatif setengah, 1 setengah, negatif setengah sama ya, setengah, 1 setengah, negatif setengah sama, negatif 1 1 0, negatif 1 1 0, setengah, negatif setengah, 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 negatif setengah, setengah. Oke, sama. Maka saya menemukan B inverse, anggotanya adalah itu. Nah, setelah itu kita cari nilai dari B inverse kali A kali B. Sedangkan pertanyaan tadi kan apakah ini nanti akan membentuk suatu matriks diagonal atau menjadi diagonalisasi. Artinya apakah A ini bisa didiagonalisasikan oleh matriks B baru kan, atau matriks B. Lalu yang pertama kita cari dulu B inverse kali A ya kan. B inverse kali A itu, ini adalah B inverse nya yang kita cari tadi, sedangkan ini adalah matriks A yang pada contoh soal kita yang video saya sebelumnya. Kemudian kita kalikan. Nah, ini hasilnya, negatif setengah dikalikan dengan 1 adalah negatif setengah. Kemudian negatif 1 setengah dikalikan dengan 3 adalah plus 9/2. Kemudian negatif setengah dikali dengan 6 itu adalah negatif 6/2. Ingat perkalian untuk matriks 3 kali 3 ya, perkalian matriks 3 kali 3. Maka
baris dikalikan kolom menghasilkan yang seperti ini. Hasilnya adalah nah ini. Jadi matriks B inverse dikalikan A, hasilnya itu adalah 1 negatif 3 1, 2 negatif 2 0, 2 negatif 2 2. Nah, ini kan B inverse kali A, maka tinggal kita kalikan dengan B nya. Nah, ini yang kita cari adalah B inverse dikalikan dengan AB. Tadi yang kita cari kan cuma ini, yang kita cari tadi kan cuma ini kan, B inverse kali A, maka ini adalah B inverse dikali dengan A. Ini adalah matriks B, di mana matriks B itu kan didapat dari vektor-vektor kolom dari vektor eigen yang pernah kita cari pada video saya sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 1 kali 1 adalah 1, kemudian negatif 3 kali 1 adalah negatif 3, maka dikurangi 3, dan 1 dikali 0 adalah 0. Untuk selanjutnya bisa kalian cari sendiri bagaimana mengalihkan matriks 3 kali 3. Kemudian hasilnya adalah ini, 1 dikurangi 3 ditambah 0 adalah negatif 2, dan selanjutnya. Maka ini adalah hasil dari B inverse AB. Nah, sekarang kita lihat, kemarin lambdanya di video saya sebelumnya lambda 1,2 adalah negatif 2. Ini sudah negatif 2, ini juga negatif 2. Kemudian nilai dari lambda 3 itu adalah 4. Nilai lambda 3 adalah 4. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah B inverse kali A kali B menghasilkan matriks diagonal, dan nilai diagonalnya ini negatif 2, negatif 2, 4 itu merupakan nilai eigen dari matriks A kemarin kan, ini nilai eigen dari matriks A yang kemarin. Maka matriks A dapat didiagonalisasikan oleh matriks B, atau kalau kita balik, matriks B itu mendiagonalkan matriks A. Sama saja ya, matriks A dapat didiagonalisasi atau matriks B dapat mendiagonalkan A. Padahal matriks B kemarin itu kan dibentuk dari vektor dari matriks A, vektor eigen dari matriks A. Nah, vektor eigen matriks A didapat dari nilai lambda dari matriks A. Maka ini adalah bentuk matriks baru ini ya. Apakah A itu dapat didiagonalisasikan, atau vektor eigen yang didapat dari matriks A itu bisa mendiagonalisasikan matriks A. Oke, mungkin itu adalah materi kita untuk video yang ini pada materi diagonalisasi. Mungkin teman-teman bisa melihat video yang saya sebelumnya gimana mencari nilai eigen dan vektor eigen. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.